Halo, saya Tizar Rumansyah dari Kolibra Capital, sebuah venture capital yang menginvestasikan di global dan Indonesian startup yang hendak mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Kali ini saya bekerja sama dengan SMK Studios, ingin berbagi tips seputar dunia startup dari kacamata venture capital. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau menurut saya, sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan introspeksi diri. Kenapa kita mau melakukan ide bisnis ini? Ya kan? Karena ini melakukan sesuatu yang langkah besar, kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Jadi kita harus cari passion kita apa, why factornya itu apa. Karena kalau memang kita tidak ada ya dorongan yang kuat, nanti pas lagi kita melakukan bisnis ini, kita bisa chance untuk gagal tuh besar. Kenapa? Karena kan nanti pas lagi kita melakukan bisnis itu pasti banyak sekali halangan, banyak sekali percobaan. Nah, kalau Y factornya ini nggak strong enough, kita biasanya akan baru halangan pertama kita mungkin udah mundur. Itu paling penting. Sekarang ini saya banyak ketemu dengan startup founders yang mereka selalu pitching dengan ide bisnisnya mereka. Ada macam-macam ide bisnis. Tapi ujung-ujungnya kita kan mau memulai bisnis itu harus menjual barang atau service yang harus ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli ya mungkin buat apa kita berbisnis, karena tidak ada yang tidak ada kan potential revenue-nya seperti itu. Nah, jadi memang pertama kali kita harus lihat sebenarnya ada masalah apa sih yang ada di pasar, apa yang menjadi bottleneck di pasar sehingga itu menjadi kesempatan atau opportunitas yang dapat kita lakukan gitu. Nah, jadi memang kita punya ide itu harus sesuai dengan harus menjadi sebuah solusi dari problem yang ada di pasar. Kalau menurut saya, untuk memulai suatu bisnis, memang kita harus punya talentanya. Karena kalau kita tidak punya talentanya, bagaimana cara menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Jadi banyak sekali orang-orang yang memulai sesuatu karena ini adalah sesuatu yang lagi trendy nih sekarang. Tapi itu kadang-kadang bukan kitanya, mungkin not the right person to do the right things gitu ya. Karena kita nggak datang dari background bisnis tersebut, kita tidak punya pengalaman dari industri tersebut, sehingga kita baru nyemplung ke dunia baru ini, dan akhirnya apa yang terjadi, kita belajar sambil bekerja, dan itu kayak orang lagi mau berenang gitu kan, kita jadi orang pertama kali itu kelelep. Nah itu kan lucu juga ya, kalau seperti itu. Nah lebih baik kalau kita memang sudah datang dari sebuah industri yang kita tahu sebenarnya, kita udah punya pengalaman, kita tahu seluk-beluknya, kita pernah bekerja, kita tahu koneksinya di mana. Jadi kita pas lagi melakukan sesuatu itu kita bukan mulai dari nol. Jadi memang harus ada talenta di awalnya. Ya. Ya, kalau dari kacamata venture capital untuk mencari ide bisnis, tadi saya udah bilang yang paling penting adalah why factor. Why do you do this? Karena you have to be the right man behind the right company. Kalau tidak ada tidak ada why factor yang kuat, biasanya venture capital juga bingung nih, kenapa saya harus invest di Anda gitu kan? Karena ujung-ujungnya kalau di dunia early startup, early stage company, venture capital itu berinvestasi di orangnya, bukan berinvestasi di perusahaannya atau di produknya. Jadi are you the right man behind the company? Itu yang paling penting. Nomor dua, ketika Anda if you are the right man behind the company, tentunya sekarang produknya apa kan? Jadi kamu harus produk ini harus sesuai dengan pasar. Are you really solving the problems? Apakah ini sesuatu yang memang diperlukan pasar, ya kan?
Nah, kalau ketiga, kalau memang itu sudah tadi produk atau solusi yang dibutuhkan oleh pasar, kalian harus melakukan riset supaya Anda sendiri yakin kalau produk ini atau riset ini solusi ini bisa diterima oleh pasar. Dan terakhir ya tentunya Anda harus mencari strategi atau channel di mana Anda bisa memasarkan produk atau solusi ini.